Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumihi wa ata alaina bi barakatihi wa bi asrarihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Akhtara milih sapa ba'dul hukama'i sebagiane wong ahli hikmah arba'a kalimatin ing papat pira-pira kalimat. Ai arba'a jumalin tegese papat pira-pira jumlah minal arba'atin min arba'atin saking min arba'ati kutubin saking papat pira-pira kitab samawiyatin kang bangsa samawi bangsa langit. Di sini disebutkan dalam sebuah kitab Nasail Hibad, yaitu telah memilih para ahli hikmah memilih 4 kalimat, yang mana 4 kalimat ini diambil dari 4 kitab samawi. Dan kitab itu ada 4, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Taurat, sama kitab Al-Quran. Nah ini ada 4 nasihat, yaitu yang mana keempat nasihat ini diambil dari 4 kitab. Apa nasihat-nasihat itu? 4 nasihat yang diambil dari 4 kitab itu. Yang pertama minat Taurati, yaitu diambil dari kitab Taurat. Man radiya bima a'tallahu ta'ala minar rizki istaroha aisara ta'abuhu dahiban. Man utawi sapane wong iku radiya ridho sapa man bima kelawan perkara akta kang paring bu ing masinten Allah taala minar rezeki saking rezeki ya istaroha mongko lunga sapa man bunga sapa man aisara tegese dadi apa ta'abuhu sorone man dadi iku dahiban lunga fid dunya ing dalem dunya wal akhirat lan akhirat. Ada nasihat dari kitab Taurat yaitu isinya barang siapa yang ridho dengan sesuatu yang telah Allah berikan, yaitu berupa rezeki yang telah kita terima, maka dia akan menjadi orang yang bungah, yang beruntung, yang bahagia di dunia dan di akhirat. Niki kalau kita itu terima setitik disyukuri, banyak disyukuri. Ini di dalam kitab Taurat, maka dia akan menjadi orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Yes, namanya rezeki. Rezeki kadang ditutori orang dulu itu banyak belum tentu cukup, sedikit belum tentu kurang. Banyak dari orang-orang kaya, salah satu contohnya pejabat-pejabat, mereka kaya-kaya, semuanya mereka mempunyai gaji yang besar-besar, tapi kenapa kok masih ada pejabat yang korupsi? Yaitu nyatanya contoh bahwa banyak ternyata belum tentu cukup. Dan banyak orang-orang yang miskin dalam harta, tetapi dia itu merasa memiliki segalanya. Dia itu tidak nggak neko-neko. Karena apa? Karena dia terima terhadap rezeki yang Allah telah berikan pada dia. Dia terima tadi ini. Syekh Fudail bin Iyad, kalau nggak salah Syekh Fudail bin Iyad atau muridnya yaitu Ibrahim bin Adham pernah ditanya tentang rezeki, keberkahan rezeki. Ya Syekh, apa itu keberkahan rezeki? Lalu Syekh Fudail bin Iyad atau Ibrahim bin Adham ini saya lupa, dia menjawab dengan jawaban memberi perumpamaan. Ini barokah itu seperti halnya kambing sama anjing. Dalam proses kelahiran justru malah kebanyakan anjing. Anjing itu bisa melahirkan 5 sampai 7 anak sampai 9 anak. Anjing. Sedangkan kambing paling banyak itu 2 pun itu juara. Kebanyakan satu. Namun dalam popularitas anjing dan kambing malah lebih banyak kambing. Padahal kambing setiap hari pasti ada yang dibeli, dipotong. Nah itu. Tapi kenapa kok kambing malah gak banyak, gak habis-habis? Itu salah satu contoh berkah itu seperti itu. Yes, dalam kelahiran sedikit tapi nyatanya malah tambah banyak. Seperti kambing sama anjing itu yang dikatakan setitik urung mesti kurang, akeh urung mesti cukup. Ini adalah nasihat yang diambil dari kitab Taurat, yaitu barang siapa yang ridho
yang terima dengan sesuatu yang telah Allah berikan kepada dia, maka dia akan menjadi orang yang bahagia, yang beruntung di dunia dan di akhirat. Terus wa minal injil lan saking kitab Injil man utawi sapane Allah iku hadama megot sapa man as-sahawati ing pira-pira syahwat aiman tegese utawi sapane wong iku taroka ninggal sapa wong ninggal mutasyaqatin nafsi ing pira-pira kepinginane awak ya azza mongko luhur sapa man aisara tegese dadi sapa man dadi kuwawian kuat di dunia ing dalem dunya wal akhirati lan akhirat. Dan nasihat yang diambil dari kitab Injil yaitu barang siapa yang mau memerangi hawa nafsunya, memutus hawa nafsunya, dia tidak berdamai dengan dirinya, tidak berdamai dengan hawa nafsunya, maka dia akan menjadi orang yang kuat di dunia dan di akhirat. Kok kuat bagaimana? Ya kuat karena musuh terbesar kita itu bukan orang yang nampak di depan kita. Justru musuh terbesar kita adalah hawa nafsu kita sendiri. Ketika Rasulullah pulang dari perang Badar, Rasulullah berkata, kita pulang dari perang kecil menuju perang besar. Sahabat kaget, orang Badar begitu besarnya kok malah dibilang kecil. Ya Rasulullah, besar segini kok dibilang kecil. Lalu yang besar itu seperti apa? Ternyata yang besar itu adalah perang melawan hawa nafsu. Di dalam kitab Durratun Nasihin ada 3 pemuda. Ini salah satu cerita singkatnya. Ada 3 pemuda, dia itu terjebak di dalam sebuah gua. Lalu pemuda itu mengadukan tentang amalnya masing-masing. Lalu ada pemuda yang mempunyai ibu yang sangat tua, dia itu merawat ibunya sampai meninggal dengan sabar, merawat dengan sabar, diadukan, ya Allah, andaikan itu sebuah kebaikan, maka buka gua ini, gua yang ditutupi batu ini. Akhirnya terbuka hanya sedikit. Lalu ada seorang pemuda yang mana pemudanya ini begitu kaya. Di saat dia mau memberikan upah kepada karyawannya, ada karyawan yang tidak hadir dan upahnya itu tetap disimpan dan dibelikan kambing. Setelah sekian tahun, beberapa tahun, kambing yang ia belikan dulu menjadi anak beranak sampai banyak, orangnya itu nagih, mana upah saya dulu itu mana? Akhirnya apa? Diberikan semua kambing itu diberikan kepada dia yang dulu adalah upahnya dia. Jadi kayak upah, ternyata ketika pas bayaran orangnya nggak ada. Akhirnya dibelikan kambing dan ternyata setelah sekian tahun kambingnya banyak dan semuanya itu diberikan kepada orang itu. Dia berdoa, ya Allah, andaikan itu adalah sebuah kebaikan, maka tolong bukakan pintu yang menutupi gua ini. Akhirnya terbuka sedikit lagi. Lalu ada seorang pemuda lagi, ya Allah, saya mempunyai keponakan cantik sekali, ya Allah. Ketika cantik, saya suka mencintai ponakan dia itu. Lalu saya pengen ngumpuli ponakan itu. Nah, cerita singkatnya, ponakannya itu mau dikumpuli dengan syarat minta uang sekian juta lah ibaratnya. Akhirnya dia itu pemuda itu harus mencari patek megawene puwateng, akhirnya mendapatkan uang sekian juta. Setelah dapat, diberikan kepada ponakannya itu, ini uang, sekarang janjinya kamu mau tak kumpulin kalau punya uang segini. Dan ketika itu sudah di dalam kamar dan dia sudah duduk di depannya wanita itu, sudah duduk berada di depan apa namanya itu, aku gak ngerti jenenge, cuma ngerti tempatnya tahu tempatnya tapi gak tahu namanya. Dia sudah duduk di depannya itu, tapi ternyata apa? Ternyata perempuannya bilang, takutlah engkau kepada Allah. Seketika itu juga ditinggalkan oleh pemuda itu. Dan uangnya, ini uangnya aku, dan aku tidak mau ngumpuli kamu karena aku takut kepada Allah. Lihat, memerangi nafsu. Lalu dia berdoa, ya Allah, andaikan itu adalah sesuatu kebaikan, maka bukakan pintu yang menutupi gua ini. Langsung yang tadinya pemuda pertama hanya terbuka sedikit, pemuda kedua terbuka sedikit, langsung karena ini dia kuat melawan hawa nafsu, langsung pintunya langsung terbuka sehingga 3 pemuda tadi itu malah selamat dari batu yang menutupi gua. Ini adalah nasihat dari kitab Injil. Barang siapa yang kuat, yang bisa melawan hawa nafsunya, melawan syahwatnya, maka dia akan menjadi orang kuat di dunia dan
di akhirat. Wa minaz zaburi lan saking kitab Zabur. Man utawi sapane wong iku tafarroda ngijeni sapa man binafsi kelawan awak dhewe nan wa bimalihi lan kelawan bondone man anin nasi saking manungsa ya naja mongko bakal selamat sapa man ai khalasa tegese selamat sapa man minal halaki saking kerusakan wa bauda lan ado sapa man anhu saking kerusakan fit dunya ing dalem dunya wal akhirati lan akhirat. Dan nasihat dari kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan pada Nabiullah Daud. Barang siapa yang dirinya, hartanya ini selamat dari orang lain, maka dia akan selamat dari kehancuran. Maksudnya apa? Harta yang ia miliki itu adalah hasil dari kerjanya dia sendiri, gak hasil dari sumbangan, gak hasil dari siapapun. Pokoknya semua yang ia miliki itu adalah hasil kerja keringatnya dia sendiri. Ini memang Nabiullah Daud. Nabiullah Daud ini adalah Nabiullah, ayahnya Nabi Sulaiman. Ayahnya Nabi Sulaiman dan Nabiullah Daud ini mempunyai salah satu mukjizatnya itu apa? Melemaskan besi. Melemaskan besi. Jadi Nabiullah Daud mempunyai suara yang indah. Ya ini kalau Nabiullah Daud melantunkan suara, ini besi-besi ini jadi lemas. Makanya Nabiullah Daud ini bekerja sendiri. Nabi yang bekerja dengan tangannya sendiri Nabiullah Daud, yaitu pekerjaan Nabi Daud itu membuat baju zirah, baju apa? Baju perang, ya, baju besi. Ya, itu makanya barang siapa yang dirinya, hartanya ini selamat dari orang lain, semua yang ia miliki adalah hasil kerja kerasnya dia sendiri, ya insya Allah bakal selamat, ya bakal barokah karena hasil dari apa yang ia usahakan sendiri. Itu adalah nasihat dari kitab Zabur. Wa minal furqani lan saking kitab Al-Qur'an. Dari Al-Qur'an man utawi sapane wong iku hafadha jaga sapa man, hafidha jaga sapa man alisana ing lisan mimma saking perkara la faidata kang ora ana faidah iku maujud fihi ing dalem wa mimma lang saking perkara la yuta'addu kang ora apa tados enggak ada faedahnya sama bihi apa bihima ya salima mongko selamat sapa wong ay khalasa tegese selamat sapa wong minat afati saking kanca boya fid dunya ing dalam dunya wal akhirati lan akhirat. Dan nasihat dari Al-Qur'an, barang siapa yang bisa menjaga lisannya ya maka dia akan selamat dari godaan-godaan, dari sesuatu yang bisa merusak dirinya di dunia dan di akhirat. Memang kebanyakan kerusakan, kebanyakan permusuhan itu berasal dari lisan. Makanya di dalam syair dikatakan itu ya mutul fata min asrati min lisanihi walaisa ya mutul marhumin asrati rijli. Di dalam syair-syairnya anak kecil-kecil itu kebanyakan kematian seorang pemuda itu disebabkan karena terpresetnya lisannya, dan kematian pemuda tidak wa asratuhum la yamut, pokoknya dan pemuda tidak akan mati hanya terpleset kakinya. Yang terpleset kakinya gak bakalan mati, mungkin cuma tergelincir rapuh, tapi kalau kepleset lisan ngomong gak bisa menyebabkan malah kematian. Maka ini dari Al-Quran, barang siapa yang menjaga lisannya ya maka dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul a'mali utawi luwih utama-utamane amal didemen-demenine amal ilallahi ta'ala marang Gusti Allah taala iku hifdzul lisani, jaga lisan. Amal yang paling baik di hadapan Allah itu adalah yaitu menjaga lisan, menjaga omongan itu dijogo wis monggo dia bakal selamat, adalah amal yang paling baik. Waruya lan den riwayatake annahu sallallahu alaihi wasallam qala al afiyatu utawi keselamatan iku asratu azain 10 pira-pira bagian utawa pira-pira bidang tisatun utawi kang 9 iku fis sumti ing dalem meneng wal asyira utawi kang 10 iku fil uzlati ing dalem misah menyepi aninasi saking manusa rawahu Dailami. Dalam sebuah hadis yaitu keselamatan itu ada 10 bidang dan 9-nya itu ada di diam. Kalau uang pengen selamat ya menang,
dan satunya yaitu menjauh dari manusia, maka dia akan selamat. Jadi jaga lisan. Allah dalam sebuah syair lain mengatakan Allah, as-sumtu zainun lil alim wasitrun lil jahil. Diam itu adalah perhiasan bagi orang alim, dan diam adalah penutup bagi orang awam. Kok bisa? Orang awam pakai baju putih, baju baku kokoh, pakai sorbanan, tapi gak bisa ngaji. Asalkan diam, semua orang yang memandang pasti dianggap alim. Pasti dianggap alim. Kenapa? Karena diam. Jadi kebodohannya tertutup. Makanya sitrun lil jahil. Ada orang alim, diam, malah tambah indah. Diamnya orang alim menunjukkan ketawaduan, diamnya orang bodoh bisa menutupi kebodohan. Makanya ada orang bodoh, pakaiannya apik, diam, selagi dia diam, maka kebodohannya tidak akan terungkap. Ini fadilahnya di diam. Dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi kita semua, keluarga kita semua. Itu nasihat-nasihat yang diambil dari 4 kitab, yaitu yang pertama diringkas nasihat dari kitab Taurat. Barang siapa yang ridho dengan sesuatu yang telah Allah berikan kepada kita, maka dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Dari kitab Injil, barang siapa yang dia mau memerangi hawa nafsunya, mau memutus hawa nafsunya, ya maka dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Dan di dalam nasihat di dalam kitab Zabur, barang siapa yang memiliki harta dia sendiri, wis menjauhkan dirinya dari manusia, maka dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Dan nasihat terakhir dari Al-Quran, barang siapa yang menjaga lisannya, maka dia akan selamat dari sesuatu yang membahayakan dia, yaitu selamat di dunia dan di akhirat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.